Alaska itu pada awalnya merupakan wilayah milik negara Rusia, lalu kemudian dijual kepada Amerika Serikat pada tahun 1867. Maka sejak saat itu, Alaska pun jadi negara bagian ke-49 Amerika Serikat. Dulunya, Alaska dijual Rusia dengan harga 7,2 juta dolar, padahal sekarang angka GDP yang dihasilkan dari Alaska mencapai angka 50 miliar dolar dalam satu tahun. Penjualan Alaska itu punya pengaruh yang lumayan besar dalam sejarah, karena setelah Alaska dijual, itu menjadi titik berakhirnya upaya Rusia untuk memperluas pengaruhnya ke benua Amerika Utara. Sedangkan bagi Amerika, pembelian Alaska turut memberikan pengaruh untuk kejayaan mereka di wilayah Asia Pasifik. Lalu kenapa Rusia menjual Alaska kepada Amerika? Padahal Alaska memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Di masa lalu, wilayah kerajaan Rusia jauh lebih kecil dari yang kita kenal sekarang. Namun seiring waktu, Rusia terus berusaha memperluas wilayahnya ke arah timur, hingga kemudian mereka mencapai daratan Alaska. Anak-anak sungai yang ada di Alaska dinilai dapat membantu pertumbuhan perdagangan. Meskipun tidak menyatakan Alaska sebagai wilayah koloni secara resmi, sejak tahun 1800, Gereja Ortodoks Rusia sudah secara rutin mengirim para misionaris dan membangun gereja-gereja di wilayah Alaska. Dan juga ada 700 orang Rusia yang menetap di sana. Baru pada tahun 1821, Tsar Alexander I mengeluarkan dekrit yang secara resmi menyatakan kedaulatan Rusia di sana. Rusia sebenarnya punya prospek yang serius untuk mengeksplorasi wilayah utara benua Amerika itu, tapi semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Rusia mulai merasa kalau wilayah Alaska tidak akan memberikan keuntungan yang sepadan, di tengah berbagai masalah besar lain yang sedang mereka hadapi saat itu. Perang Crimea terjadi tahun 1853 hingga 1856. Dalam perang ini, Rusia sendirian menghadapi koalisi gabungan Prancis, Inggris dan Turki Ottoman. Saat itu Rusia memiliki wilayah yang luas, tapi mereka tidak memiliki kawasan pantai yang potensial untuk perdagangan. Satu-satunya pantai yang mereka miliki adalah Laut Hitam. Tapi kapal-kapal yang ingin keluar masuk dari Laut Hitam juga harus melewati Selat Bosporus, yang saat itu dikuasai oleh Turki. Hubungan antara Rusia dengan Turki saat itu sedang tidak baik, maka Rusia pun berambisi untuk merebut Selat Bosporus dari Turki. Rusia awalnya meminta bantuan Inggris dan Prancis, tapi dua negara ini menolak, bahkan akhirnya justru mendukung Turki. Perang Crimea tidak berjalan seperti yang Rusia harapkan. Rusia memang tidak mengalami kehilangan wilayah yang signifikan, tapi perang ini menghabiskan sumber daya yang cukup besar, dan pada akhirnya, tujuan Rusia untuk menguasai Selat Bosporus dan wilayah Balkan dari Turki, juga tidak berhasil. Rusia justru kehilangan kedaulatan mereka di Laut Hitam. Setelah kekalahan mereka dalam Perang Crimea, Rusia mulai merasa butuh biaya besar untuk menjamin pertahanan mereka di kemudian hari. Rusia harus segera membangun kembali dan melakukan modernisasi pada angkatan militer mereka. Di sisi lain, Rusia juga mulai sadar kalau Alaska sangat sulit untuk dipertahankan. Sulit sekali mengirim suplai ke Alaska karena letaknya yang sangat jauh dari wilayah inti Rusia. Alaska bisa saja jatuh dengan mudah jika diserang oleh Inggris yang memiliki kedudukan kuat di wilayah Kanada. Atau Alaska bisa saja jatuh jika diserang oleh Amerika. Rusia juga merasa kalau Alaska tidak memiliki sumber daya alam yang berharga. Rusia saat itu tidak mengetahui kalau ternyata Alaska menyimpan cadangan emas yang sangat besar. Maka akhirnya Rusia mulai mempertimbangkan agar Alaska dijual saja kepada negara lain. Awalnya Alaska ditawarkan kepada Inggris tetapi ditolak, maka Rusia pun mengalihkan tawaran kepada Amerika Serikat. Berbeda situasi yang terjadi sejak puluhan tahun dari sekarang, di mana Rusia, atau sebelumnya Soviet menjadi musuh utama Amerika Serikat, situasi tahun 1800 sangatlah berbeda. Rusia membangun aliansi dan hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, hal ini dilatar belakangi oleh permusuhan antara Inggris dan Rusia. Rusia pun akhirnya memilih menjual Alaska kepada Amerika Serikat.
Rusia sudah menawarkan Alaska kepada Amerika sejak tahun 1859, tapi saat itu Amerika masih dilanda oleh perang sipil, jadi negosiasi pun ditunda. Negosiasi penjualan Alaska baru dapat dimulai setelah perang sipil selesai. Rusia membuka harga $10 juta, namun akhirnya kedua negara sepakat di harga $7,2 juta. Presiden Amerika Andrew Johnson menandatangani negosiasi ini pada bulan Mei tahun 1867, sebelum kemudian Senat Amerika menyetujui pembelian ini pada bulan April. Rusia pun menarik seluruh kedudukan dan aktivitas mereka di Alaska pada bulan Oktober, sekaligus menandai berakhirnya kedudukan mereka di benua Amerika selama sekitar setengah abad. Selama 30 tahun, Amerika sendiri tidak terlalu memperhatikan Alaska dengan serius. Alaska hanya diatur oleh pemerintahan militer, bukan pemerintahan sipil. Amerika awalnya mau membeli Alaska karena menganggapnya bisa jadi titik penting untuk menghubungkan mereka dengan benua Asia, dan bisa juga membantu penyebaran pengaruh Amerika di Samudera Pasifik. Namun karena keadaan alam yang menyulitkan, ternyata Alaska tidak terlalu bisa berfungsi untuk tujuan ini. Banyak pihak menilai kalau pembelian Alaska adalah sebuah kerugian dan kesalahan besar. Tapi semua anggapan ini berubah seketika tahun 1896. Pada tahun itu, Amerika berhasil menemukan cadangan emas yang cukup besar di wilayah Alaska. Eksplorasi ini berjalan dengan sukses, dan mengantarkan penambangan-penambangan sumber daya mineral yang lain di Alaska. Peran besar Alaska juga sangat terasa dalam membantu posisi Amerika menghadapi Perang Dunia Kedua. Saat ini, Alaska menyumbang hingga 25% dari hasil minyak Amerika Serikat, dan 50% dari sumber makanan laut Amerika.